Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 2, bagaimana kabar kalian untuk minggu ini? Semua sehat kan? Tidak ada yang sakit? Alhamdulillah kalau tidak ada yang sakit. Saya doakan semoga semuanya terus sehat dan tetap semangat untuk belajar. Oke, siswa kelas 2, kemarin kita sudah perkenalan terkait dengan materi PAI. Apa itu PAI? Pendidikan Agama Islam. Maka untuk minggu ini, yaitu minggu kedua di semester 1 ini, kita akan memulai pembelajaran PAI. Dimulai dari pembelajaran 1 dengan judul Nabi Muhammad teladanku. Siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad ya nabi kita. Dan Nabi Muhammad itu harus kita teladani. Nah, ini nanti kita akan membahas tentang sikap jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Nabi Muhammad teladanku untuk bagian 1 nanti terkait dengan pembahasan sikap jujurnya Nabi Muhammad. Oke, sekarang kita lanjut pembahasan tentang Nabi Muhammad. Sekarang kita mulai dari kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dilahirkan di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Mengapa disebut tahun gajah? Karena pada saat Nabi Muhammad lahir ada tentara bergajah yang akan menyerang Ka'bah. Siapa pimpinannya? Pimpinannya adalah Abraha. Tapi semuanya digagalkan oleh Allah. Makanya tahun itu disebut tahun gajah. Oke, siswa kelas 2. Selanjutnya, ayahnya Nabi Muhammad siapa? Ayahnya Nabi Muhammad itu namanya adalah Abdullah. Kalau ibunya? Ibunya namanya adalah Aminah. Nah, ayahnya Nabi Muhammad itu sudah meninggal ketika Nabi Muhammad masih berada di dalam kandungan, umur 2 bulan. Kemudian kalau ibunya, Siti Aminah ini meninggalnya ketika Nabi Muhammad usia 6 tahun. Gitu ceritanya. Kemudian ini ya, di dalam kandungan ayahnya wafat, kemudian usia 6 tahun ibunya ganti wafat. Usia 6 tahun itu ya akan masuk SD itu. Jadi Nabi Muhammad itu seusia anak SD sudah yatim piatu, yaitu ditinggal mati ayahnya dan juga ditinggal mati ibunya. Lalu Nabi Muhammad ikut siapa? Ya ikut kakeknya pada saat itu, yaitu Abdul Muthalib. Kemudian umur 8 tahun kakeknya meninggal, selanjutnya diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Itu sekilas tentang kelahiran dari Nabi Muhammad. Berikutnya sekarang terkait dengan kejujuran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu merupakan orang yang jujur. Salah satunya bisa dilihat ketika berdagang, Nabi Muhammad tidak pernah menipu. Jadi ketika Nabi Muhammad itu ikut pamannya yaitu Abu Thalib tadi, Nabi Muhammad diajak berdagang atau diajari berdagang. Kemudian di usia dewasanya Nabi Muhammad berdagang sendiri. Nah, dalam berdagang itu Nabi Muhammad tidak pernah menipu pembelinya. Jadi selalu jujur.
Jadi orang yang tidak menipu itu berarti orang yang jujur. Siswa kelas 2, Nabi Muhammad jujur itu juga bisa dilihat dari tidak mengurangi timbangan. Jadi dalam berdagang, Nabi Muhammad itu tidak pernah mengurangi timbangannya. Misalnya ada orang yang membeli 1 kilo, ya dilayani 1 kilo, tidak dikurangi, ya itu. Kemudian Nabi Muhammad dalam jujurnya juga bisa dilihat dari bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah melakukan sumpah palsu. Sumpah palsu itu bersumpah tapi berbohong. Itu namanya sumpah palsu. Jadi Nabi Muhammad itu dalam berdagang tidak pernah menipu, kemudian juga tidak pernah mengurangi timbangan, tidak pernah bersumpah palsu. Karena kejujurannya itu, Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu dapat dipercaya. Berikutnya tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada beberapa sifat yang bisa kita teladani. Apa saja sifatnya? Sifatnya yang pertama adalah sidik atau benar. Jadi Nabi Muhammad itu selalu benar. Maka dari itu kita juga harus meneladani sifat sidiknya ini, sifat benarnya Nabi Muhammad ini. Misalnya dengan cara berbicara yang benar, bukan berbicara yang bohong. Jadi kalau berbicara mengatakan sesuatu, ya sesuatu yang benar. Bertindak juga seperti itu. Bertingkah laku harus yang benar, jangan bertingkah laku yang tidak benar. Dengan kalian berkata dan bertingkah laku yang benar, kalian bisa meneladani sifat Nabi Muhammad, yaitu sidik. Berikutnya sifat Nabi Muhammad yang bisa kita teladani adalah amanah atau al-amin. Artinya adalah dapat dipercaya. Nabi Muhammad itu merupakan seorang yang dapat dipercaya. Kalian juga harus meniru itu. Ketika kalian dipercaya oleh orang lain, maka kalian tidak boleh mengkhianatinya. Misalnya, kalian dititipi pensil temannya, maka pensilnya itu harus kalian jaga dengan sebaik-baiknya, tidak boleh kalian rusak. Kalau kalian bisa menjaga pensil teman kalian itu, maka kalian bisa menerapkan sifat Nabi Muhammad, yaitu al-amin atau amanah, artinya dapat dipercaya. Berikutnya sifat Nabi Muhammad yang nomor 3 adalah tabligh, artinya yaitu menyampaikan. Jadi Nabi Muhammad itu selalu menyampaikan apapun yang diwahyukan oleh Allah. Semuanya disampaikan kepada umatnya. Demikian juga kalian kalau misalnya dititipi apa gitu ya, maka harus kalian sampaikan. Misalnya ketika kalian mungkin dititipi orang tuanya, dititipi makanan, diminta untuk mengantarkan kepada tetangganya, maka makanan itu juga harus kalian sampaikan kepada tetangga tersebut. Jangan di tengah jalan terus kalian makan sendiri. Tidak boleh itu, ya. Jadi, kalau kalian sudah bisa menyampaikan apa yang dititipkan kepada kalian, kalian sudah termasuk melaksanakan sifat Nabi Muhammad, yaitu tabligh, yang artinya menyampaikan. Berikutnya sifat Nabi Muhammad yang nomor 4 adalah
fatonah, yaitu cerdas. Jadi Nabi Muhammad itu merupakan seorang yang cerdas. Kalian juga harus jadi orang yang cerdas. Caranya bagaimana? Caranya ya belajar yang rajin agar bisa menjadi orang yang cerdas. Jangan malas belajar. Belajar itu harus setiap hari loh ya. Jangan hanya kalau ada PR saja belajarnya, kalau hanya ada tugas saja belajarnya, tapi setiap hari kalian harus belajar. Agar apa? Agar menjadi orang yang cerdas. Jadi kalau kalian sudah rajin belajar, kalian sudah meneladani sifat-sifat dari Nabi Muhammad. Kira-kira kalian bisa meneladani keempat sifat Nabi Muhammad ini? Pasti bisa ya. Kelas 2 adalah anak-anak yang sangat hebat, pasti bisa meneladaninya. Nah, kesimpulan dari materi kita pada hari ini, yang pertama, kita itu harus meneladani sikap jujurnya Nabi Muhammad. Jadi, Nabi Muhammad orang yang jujur, maka kita harus bisa meneladani Nabi Muhammad, yaitu menjadi orang yang jujur. Apa itu jujur? Jujur adalah bertindak atau mengatakan sesuatu apa adanya, alias jujur itu tidak bohong. Itu kesimpulan materi kali ini. Bisa ya kalian jujur? Pasti bisa. Nah, sementara itu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.